Baik, Ibu Bapak, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, fasilitator di kelas diseminasi G2002 Kabupaten Banyumas. Mohon izin saya share screen terlebih dahulu materi pada siang hari ini. Baik, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Ibu Bapak yang saya hormati, mudah-mudahan siang hari ini kita bisa hadir sepenuhnya. Meskipun dalam cuaca yang panas, mohon maaf tadi saya terlambat dalam membuka Google Meet pada siang hari ini. Untuk memulai kegiatan pembelajaran tatap maya, belajar bersama, terlebih dahulu monggo salah satu peserta untuk memimpin doa bersama pada siang hari ini. Disilakan untuk present bagi peserta yang berkenan memimpin doa. Monggo. Yud. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, marilah sebelum kita mengawali kegiatan siang hari ini untuk sejenak berdoa, mudah-mudahan diberi kenikmatan yang luar biasa dan juga tentunya ilmu yang bermanfaat. Ya. Berdoa menurut agama dari masing-masing dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih disampaikan kepada Pak Yudi yang sudah memimpin doa bersama pada hari ini. Kita lanjutkan. Mohon izin untuk Ibu Bapak semuanya, tak lupa, tak bosan-bosan, saya mengingatkan kembali untuk kesepakatan bersama. Di antaranya yang pertama adalah menyalakan kamera, yang kedua mematikan mikrofon, yang ketiga adalah hadir seutuhnya, sedangkan kesepakatan yang keempat adalah menghargai waktu bersama. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak semuanya yang sudah hadir tepat waktu. Kemudian kesepakatan bersama yang kelima adalah memaksimalkan fitur chat. Dan yang keenam, klik raise hand sebelum bertanya. Dan yang terakhir, gangguan teknis adalah hal yang wajar ketika pertemuan tatap maya. Halo Ibu Bapak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama, peserta kita semuanya nanti dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka, serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Kemudian tujuan yang kedua, nanti kita semuanya mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Dan yang ketiga, yaitu kita semua mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Sedangkan untuk agenda kita sesi kali ini adalah yang pertama adalah backward design, yang kedua pengembangan kurikulum PJOK, dan yang ketiga pemikiran Ki Hajar Dewantoro dan kurikulum Merdeka. Baik Ibu Bapak, kita di aktivitas 1, yaitu backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Barangkali banyak di antara kita yang tidak familiar dengan istilah backward design.
Meskipun sebenarnya istilah ini sudah lama berkembang dalam pendidikan di Indonesia, namun backward design baru secara umum digunakan khususnya melalui pengembangan kurikulum Merdeka. Sedangkan dalam konteks pembelajaran, Ibu Bapak, backward design adalah suatu pendekatan dalam merancang instruksional yang melibatkan perencanaan proses pembelajaran yang dimulai dari identifikasi capaian yang diharapkan dan kemudian merancang langkah-langkahnya yang dibutuhkan untuk mendapatkan capaian tersebut secara mundur ke belakang. Itulah backward design yang akan dibahas pada pertemuan kita kali ini. Baik Ibu Bapak, menurut Ibu Bapak dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman Ibu Bapak tentang kurikulum PJOK? Monggo silakan manfaatkan fitur chat pada aplikasi Google Meet tersebut. Silakan Ibu Bapak untuk memberikan jawaban skala berapa menurut Ibu Bapak dalam pemahaman tentang kurikulum PJOK. Skala 1 sampai 10. Monggo silakan. Silakan berpartisipasi aktif dalam kegiatan pada siang hari ini. Menurut Ibu Bapak, itu skalanya berapa? Dari 1 sampai 10. Kaitannya dengan pemahaman tentang kurikulum PJOK. Monggo silakan untuk menuliskan di kolom chat. Baik, sudah ada volunteer yang menuliskan jawabannya. Ada Pak Imam, Pak Yudi, Pak Hanin, Pak Teguh, dan Pak Deni Musin. Terima kasih untuk respon yang sudah diberikan. Untuk Pak Deni Musin, silakan open mic-nya. Alasan apa yang mendasari Pak Deni ini jawaban tertinggi menuliskan angka 7? Kepada Pak Deni Musin, disilakan. Monitor Pak Deni. Halo. Monitor. Ya, halo. Oke, untuk Pak Deni menjelaskan kaitannya dengan Pak Deni sudah mengisi skala 7 pemahaman tentang kurikulum PJOK. Ya, kalau bagi saya ini saya lagi ada workshop, jadi mohon maaf terganggu, mungkin suaranya double. Oke, untuk Halo. Ya. Ya, benar. Ada gangguan. Kenapa saya setuju? Karena bagi saya kurikulum ini tentang kurikulumnya apa tentang PJOK-nya? Mohon maaf ini. Tentang kurikulum PJOK. Oh, tentang kurikulum PJOK. Tentang kurikulum PJOK ada 7 karena di pembelajaran PJOK tersebut hanya bersifat untuk pembugaran saja. Dan PJOK selama ini hanya sebagai confuse atau pembiasan atau hanya sebagai pelengkap
di pembelajaran di sekolah-sekolah yang ada. Mungkin itu dulu Pak, sementara. Oke. Baik, terima kasih. Beri aplaus untuk Pak ini Musin. Selanjutnya kepada Pak Teguh Dino yang sudah menjawab 6 tadi bersama Pak Budi. Kepada Pak Teguh Dino Utomo, silakan open mic-nya untuk memberikan penjelasan alasan menuliskan angka 6. Monggo Pak Teguh Dino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pemilihan saya tentang itu yang 6, karena saya sendiri dalam kurikulum terbuka itu kadang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kurikulum itu sendiri. Saya lebih cenderung itu panduannya ke KKS ataupun paket yang saya pegang, tidak apa ya, jadi seharusnya saya ikut TP ataupun ATP, tapi ini malah kebalikannya, saya mengikuti yang ada di LKS dan juga buku paket, seperti itu loh Pak. Jadi dalam kurikulum pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan itu kan bertujuan untuk mengembangkan keterampilan fisik, pengetahuan tentang kesehatan, serta sikap sportif siswa. Contoh untuk komponennya yaitu tujuan pembelajaran, mengembangkan keterampilan motorik dasar, misalkan lari, melompat, ataupun melempar. Terus meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan dan kebugaran, mengembangkan sikap disiplin, kerjasama, dan sportivitas. Sedangkan untuk materi pembelajarannya yaitu tentang keterampilan olahraga, teknik dan strategi dalam berbagai cabang olahraga seperti basket, sepak bola, bola voli, atletik. Sedangkan untuk kesehatan dan kebugarannya yaitu pemahaman tentang pola hidup sehat, gizi, dan pentingnya aktivitas fisik. Itu Bapak untuk jawaban dari saya. Terima kasih. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Teguh yang sudah memberikan penjelasan terkait pemahaman Pak Teguh skalanya 6, pemahaman tentang kurikulum kesehatan. Baik Ibu Bapak, kita lanjutkan. Ini pada slide terdapat pertanyaan pemantik. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Silakan manfaatkan atau memaksimalkan fitur chat untuk memberikan jawaban. Ibu Bapak, tujuan adanya pelajaran PJOK di sekolah apa? Silakan. Tadi sudah sempat dibahas juga oleh Pak Teguh Dino terkait tujuannya apa. Tadi sudah sempat disampaikan. Monggo dituangkan di kolom chat, di fitur chat. Terima kasih. Ada respon dari Pak Wijayanto. Terima kasih. Monggo yang lainnya masih ditunggu respon dan memaksimalkan fitur chat.
Baik, terima kasih. Sudah ada Pak Teguh Dino juga, serta Pak Yudi. Monggo, yang lainnya. Dari Pak Wijay. Sambil menunggu, monggo Pak Wijay open mic untuk menjelaskan yang sudah dipahami oleh Pak Wijay tentang tujuan pembelajaran PJOK. Monggo Pak Wijay. Ya, terima kasih. Bisa dengar suara saya, Mas? Yes, saged Pak. Jadi begini, menurut pendapat saya nih. Jadi tujuan adanya pelajaran PJOK adalah satu, mengembangkan kemampuan fisik nih, secara motorik. Nah, karena tujuan dari masing-masing di level tingkatan kan berbeda-beda. Di SD dengan kemampuan fisiknya, okay. Kemudian untuk di level selanjutnya juga berbeda-beda. Jadi kemudian mental juga diharapkan dengan adanya pelajaran PJOK melatih mental. Kemudian sosial juga melalui kegiatan olahraga, ada rasa bersamaan, bisa menghargai teman, sportivitas, itu kan salah satu untuk kegiatan olahraga yang hubungannya sosial. Juga pendidikan jasmani ini juga mencakup peningkatan kebugaran. Harapannya seperti itu, walaupun pada kenyataannya sekarang sudah era zaman ya. Jadi tingkat kepesertaannya siswa untuk olahraga sekarang ini sudah mulai tidak begitu menyenangkan. Kalau dulu zaman kita kecil nih, mungkin zamannya Mas Yudi itu dan kawan-kawan itu yang seumuran, mendengar pelajaran olahraga senang banget. Nah, sekarang ini mungkin sudah tidak seperti itu, karena banyak kendala-kendala sehingga pelajaran olahraga sudah tidak begitu diminati banget. Dan untuk kerjasama jelas bahwa melatih kerjasama, misalkan dengan persiapan alat mereka persiapkan dan saling bekerjasama. Itu Mas pendapat. Terima kasih. Sami-sami. Terima kasih Pak Wijay. Beri aplaus buat Pak Wijay sudah memaparkan terkait dengan tujuan pelajaran PJOK di sekolah. Di sini juga ada Pak Teguh Dino, diharapkan peserta didik dapat menjalani hidup yang lebih sehat dan aktif. Kemudian untuk Pak Yudi, menciptakan manusia yang mempunyai sehat, jasmani, dan rohani. Dan Pak Inkaf, mempelajari berbagai kegiatan yang membina dan juga mengembangkan potensi anak, baik dalam aspek fisik, mental, sosial, emosional, dan moral. Pak Lilik juga menjawab untuk menjaga kesehatan anak. Kemudian Bu Retno, mengembangkan anak secara keseluruhan melalui kegiatan jasmani. Pak Imam, mengembangkan kemampuan fisik, serta menguatkan mental dan sosiokultural. Sedangkan Pak Hanin, meningkatkan keterampilan motorik, kesadaran hidup sehat, meningkatkan kesehatan fisik, dan peningkatan sosial. Saya tertarik kepada jawaban Pak Hanin. Monggo kepada Pak Hanin untuk memaparkan lebih lanjut terkait jawaban yang sudah ada di kolom chat. Kepada Pak Hanin, silakan. Terima kasih. Menurut saya itu ada meningkatkan keterampilan motorik, kesadaran hidup sehat, meningkatkan kesehatan fisik, dan peningkatan sosial. Meningkatkan keterampilan motorik seperti kita dapat mengembangkan keterampilan seperti koordinasi, keseimbangan sama siswa. Terus untuk kesadaran hidup sehat itu meningkatkan pemahaman siswa tentang pentingnya pola hidup sehat. Terus meningkatkan kesehatan fisik. Nah, kita kan mengajar PJOK tentunya di lapangan sehingga siswa dapat kebugaran fisik melalui aktivitas olahraga. Dan yang
berinteraksi dalam kegiatan kelompok ataupun kompetisi. Menurut saya seperti itu. Baik, close juga buat Pak Hanin yang sudah memberikan pemaparan lebih lanjut terkait tujuan dari pelajaran PJOK di sekolah. Betul semua Ibu Bapak. Jadi ternyata PJOK itu tidak hanya berfokus pada aspek fisik semata, tapi juga tadi sudah disebutkan ada meningkatkan kesehatan fisik dan mental, kemudian membangun karakter disiplin dengan bekerja sama dalam tim, kemudian mengembangkan keterampilan motorik, tentu itu jelas karena melalui berbagai jenis olahraga dan aktivitas fisik, ternyata siswa dapat mengembangkan keterampilan motorik kasar dan halus, seperti koordinasi, keseimbangan, dan kekuatan fisik. Selain itu, tadi juga ada yang menyebutkan mendorong gaya hidup sehat, memberikan pemahaman tentang pentingnya pola hidup sehat seperti makanan. Sekarang kan di para pedagang tentunya lebih orientasinya adalah profit. Tapi melalui pendidikan PJOK, kita sebagai guru PJOK tentunya memberikan pemahaman kepada peserta didik, kepada murid tentang pentingnya pola hidup sehat seperti makanan. Makanan yang dijual kan sekarang banyak yang junk food ini, makanan yang tentunya belum boleh dikonsumsi oleh anak-anak, tapi ternyata sudah dijual belikan di pasaran seperti itu. Selain makanan juga ada menjaga kebersihan diri. Oke, Pak Denny Musin, present, monggo apa yang ingin disampaikan, disilakan kepada Pak Denny Musin. Monitor atau karena monitor ya. Saya tadi melihat chat sedikit ada yang sangat mengusik saya. Menciptakan manusia mempunyai sehat jasmani dan rohani. Nah, ada timbul pertanyaan untuk Bapak Ibu guru PJOK. Apa selama ini PJOK sudah bisa dinyatakan untuk mencapai kebugaran jasmani untuk anak-anak? Terima kasih, Pak. Baik. Saya ulangi pertanyaannya karena dari perangkat saya yang dimiliki ternyata agak tersendat suara dari Pak Denny. Kurang lebih pertanyaannya seperti ini, Nopong. Apakah kegiatan pembelajaran PJOK sudah menciptakan manusia yang sehat jasmani seperti itu, Nopong, Pak Denny? Atau teman-teman yang lain, monggo. Apakah pertanyaannya seperti itu? Halo, monitor. Apa tujuan? Berapa tujuan dari itu pelajaran PJOK di sekolah? Di sekolah itu, ada di itu kan Mas, di tayangan itu. Iya. Terus yang ditanyakan oleh Pak Denny, maksudnya karena tadi suaranya tersendat. Ya betul, pertanyaannya itu betul. Yang ditanyakan saya, apakah selama ini anak-anak mendapatkan kebugaran jasmani dalam pembelajaran PJOK? Oke. Monggo Pak Wijay, resen. Ya. Silakan open mic. Menurut saya belum ya Mas. Menurut Mas Denny itu belum 100% ya kita menciptakan peningkatan kebugaran jasmani ini, karena sekali lagi bahwa maaf setiap sekolah ataupun jenjang pendidikan itu kan memiliki karakter yang berbeda. Kalau yang fasilitasnya memadai bisa tapi sebenarnya masih belum. Ini yang sebenarnya menurut saya pribadi Mas, pendidikan olahraga sekarang ini menurun banget dari peningkatan kebugaran jasmaninya itu sangat menurun banget. Karena apa? Hampir setiap hari itu ada yang sakit. Untuk di SMA nggak tahu yang di teman-teman yang lain. Ada yang sakit, berarti kan sebenarnya kemampuan fisik anak-anak didik kita sangat di bawah. Kuda dan sitik meriang, batuk, pilek, dan anak-anak juga ya karena
habit kebiasaan mereka juga tidak didukung di rumah, nggih. Adanya gadget, mereka tidak pernah melakukan aktivitas loh. Di rumah banyakkan nonton gadget, nonton YouTube dan sebagainya, mager lah jadinya. Nah itu sudah tidak ada. Sekarang kita lihat, apakah di lapangan sekarang banyak yang berolahraga sore, misalkan sepak bola, namun sudah tidak ada. Ini kan salah satu daya dukung ya, daya dukung. Misalkan siswa itu memiliki kebugaran yang bagus kan, aktivitas di luarnya banyak. Tapi ini kan sudah tidak. Banyakkan dolanan gadget ya, fisik pure atau bal-balan. Nah, seperti itu. Nah, kita juga harus menyadari nggih, kita guru-guru olahraga juga wis mager lah nggih, pun gerak wis beboh. Itu salah satu kelemahan kita nggih, kelemahan guru-guru olahraga sekarang ini. Saya menyadari itu. Jadi gurunya lebih malas bergerak karena sudah banyak tuntutan, Mas. terutama yang level-level SMA itu sedang pokean tugas yang harus dilaksanakan. Ya, contohnya aja nggih, Mas, ini kegiatan PKG ini juga menyita sebenarnya nggih. Sebenarnya gitu, kalau kita mau jujur-jujuran, mau gel-gelan kan seperti itu. Nah, kita harus menyadari itu dan ya makanya ini jadi tantangan kita. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini kita semakin ya memodifikasi lah. Jane sih podo wae, Mas. Ini kan kegiatan ini kan karena sudah terstruktur nggih. Jane kita mengajari kalau latar belakangnya kita guru olahraga, Janis menyadari itulah, podo baen Janen kan. Dengan kita menjadi figur guru yang menyenangkan itu, mereka wis senang. Tapi nek misalkan figur guru olahraga wis nyebelin, bosnya beboh. Contohnya aja pelajaran matematik, gurunya wis nyebelin, pelajaran mesti beboh. Tapi nek kita sudah menjadi figur bagi anak-anak itu menyenangkan, mesti bocah ikut senang. Ya. Pun pelajarannya berat. Ngaten, Mas, dari saya. Ya. Baik, terima kasih Pak Wijay sudah berpartisipasi aktif terhadap pertanyaan yang muncul dari salah satu peserta, yaitu Pak Denny Musim. Ternyata pembelajaran PJOK belum dirasa cukup untuk mengembangkan atau meningkatkan kesehatan jasmaninya. Begitu Pak Denny Musim, apakah bisa terpuaskan? Bukan Ya. malah pemuas, Mas. Bukan pemuas ini. Sedikit. Oke. Monggo Pak Yudi, apakah ingin memberikan penguatan terhadap tulisan yang sudah Pak Yudi sampaikan di kolom chat? Monggo Pak Yudi. Terima kasih. Saya hanya cuma menambah sedikit dan juga menggarisbawahi tadi ada suatu pertanyaan yang sekiranya itu bagus sekali, dan Pak Denny menanyakan bahwa kebugaran itu sudah terlaksana apa belum. Sudah disinggung sama Pak Wijayanto, kemudian juga yang lain juga tadi mungkin ada ya. Jadi untuk kebugaran jasmani itu kan ada beberapa hal yang harus kita ketahui dulu. Ada beberapa komponen-komponen yang harus kita perhatikan dan kita ketahui, bukan hanya cuma 1, 2, 3, tapi dari satu ke yang lain itu harus kita betul-betul pahami dan kita laksanakan. Ketika salah satunya kita belum, berarti kita itu belum. Nah, ketujuan kebugaran jelas, itu jelas tidak mungkin. Saya setuju juga sama Pak Denny, memang ya belum bisa untuk mencapai ke arah sana. Tapi paling tidak minimal setiap kita dalam proses pembelajaran itu ada aktivitas gerak, aktivitas permainan, kemudian aktivitas yang lainnya yang sifatnya juga itu menyenangkan. Itu adalah sekarang menjadi salah satu kunci bahwa yang informasinya itu kalau pembelajaran yang sukses itu salah satunya adalah menyenangkan. Jadi kalau tidak menyenangkan itu ya dipertanyakan. Nah, kembali ke tadi ke masalah tentang kebugaran tadi, itu betul sekali. Jadi saya setuju sama Pak Denny. Ya mari kita bersama-sama sama Pak Wijay juga koreksi juga sendiri. Tapi paling tidak kalau dikatakan belum memajukan, saya tidak setuju gitu loh. Saya tidak setuju. Ketika kita belajar, kita pertama mengajar itu kan dalam modul pembelajaran itu ada tujuan, capaian pembelajaran. Capaiannya itu malah kemana? Dan sebelum itu ada pemanasan dan sebagainya. Itu sudah salah satu rangkaian gerak. Cuma yang menjadi masalah kan untuk menjadi kebugaran bukan seminggu sekali. Dikatakan untuk bugar sekali nggak mungkin dong. Kita cuma olahraga cuma 1 minggu, ya. Sedangkan untuk matematik misalnya 1 minggu berapa jam? Olahraga cuma 3 jam, itu aja 1 minggu sekali. Nah, padahal kebutuhan tubuh fisik setiap hari harus kita
kondisi terjaga. Dan itu bukan hanya pelajaran olahraga, tapi kita harus aktivitas setiap harinya menjaga kondisi bagaimana cara kita bugar. Tentunya kan ada aktivitas-aktivitas selain olahraga. Saya kira itu. Jadi agak sedikit menceng. Tadi saya terus terang tidak serta-merta setuju bahwa saya tetap ada usaha dari setiap guru olahraga minimal pada awal pembelajaran itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Dede. Aplaus buat tanggapan. Bukan setuju tapi atau tidak setuju, tapi kita sebagai guru PJOK tentunya sudah mengupayakan, karena di kurikulum tadi disebutkan PJOK hanya 3 jam pelajaran, sedangkan mata pelajaran yang lainnya justru malah lebih banyak dari alokasi waktu PJOK. Bagaimana mau meningkatkan kebugaran ketika hanya disediakan alokasi waktu hanya 3 jam saja? Maka kita perlu memberikan atau menanamkan kesadaran kepada murid-murid bahwasanya kita perlu gaya hidup yang sehat. Tadi disinggung masalah gadget, untuk ketika kita lapar cukup tool lewat HP, ada GoFood. Tidak perlu berjalan menuju ke warung dan lain sebagainya. Itu peran kita di pendidikan PJOK menanamkan kesadaran tentang pentingnya kesehatan dan kebugaran jasmani. Terima kasih. Kita lanjut ya Ibu Bapak, bungkus ya. Nah, pada slide berikutnya ini ada beberapa capaian pembelajaran kurikulum Merdeka, itu pada tahun 2024. Pendidikan jasmani, kesehatan, dan olahraga atau yang sering kita sebut dengan PJOK bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi tentang keterampilan konsep strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Kemudian capaian yang kedua, membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Sedangkan capaian yang ketiga adalah membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerjasama, dan inklusivitas. Dan yang keempat adalah menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Inilah capaian pembelajaran PJOK pada kurikulum Merdeka di tahun 2024. Kita lanjut, mari berdiskusi sesuai pertanyaan pada slide berikutnya. Silakan nanti Ibu Bapak menuliskan jawabannya di kolom chat atau raise hand langsung menyampaikan pendapat Ibu Bapak. Pertanyaannya adalah yang pertama, monggo. Terlepas dari kurikulum apapun, baik itu kurikulum Merdeka, CBSA, KBK, KTSP, terlepas dari kurikulum itu semuanya, apakah selama ini Ibu Bapak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Monggo, silahkan boleh raise hand langsung menyampaikan pendapat secara lisan atau boleh menggunakan fitur chat untuk pertanyaan yang pertama. Monggo Ibu Bapak. Ketika pengalaman saya menjadi murid dulu ada kurikulum KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Kemudian berubah lagi menjadi kurikulum KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kemudian ada lagi kurikulum Merdeka. Sebelum kurikulum Merdeka ada kurikulum 2013. Nah, terlepas dari itu semuanya, apakah Ibu Bapak sudah memahami tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Monggo, silakan raise hand atau menuliskan pada kolom chat. Sudah atau belum? Sudah memahami
dan sudah menjadikannya sebagai acuan atau belum? Monggo untuk pertanyaan yang pertama ini silakan dituliskan pada kolom chat. Oke, Pak Denny Musin Resen, silakan open mic-nya, monggo. Ya, terima kasih Pak. Mungkin tanggapan dari saya nggih. Nggih. Ini untuk pelajaran PJOK kan nggih? Nggih. Tujuan mata pelajaran PJOK. Kalau menurut saya PJOK itu bukan hanya sekedar mengajarkan secara fisik atau hanya sekedar mengajar. PJOK sendiri itu meliputi beberapa aspek domain untuk pembelajarannya, yaitu kognitif, psikomotor, dan afektif. Mungkin dari saya itu aja, Pak. Baik. Sebagai saja PAI, guru PAI aja. Guru PAI mengajarkan sholat, tetapi dia tidak bisa menjamin anak itu akan taat beribadah di luar dari konteks individunya, gitu. Berarti tergantung dari individunya, gitu. Mungkin dari lingkungannya ataupun apa. Kalau di sekolah mungkin dia akan sholat ataupun apapun. Begitu juga dengan olahraga. Di PJOK mungkin sama. Kita pembelajaran PJOK belum tentu anak tersebut menjadi bugar maupun sehat. Tetapi setidaknya kita selaku guru PJOK itu mengajarkan cara melakukan gerak ataupun pembelajaran ataupun materi yang kita sampaikan secara fisik. Itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Aplaus buat Pak Denny Musin. Terima kasih sudah memberikan tanggapan terkait pertanyaan yang pertama. Tadi saya melihat Pak Lilik Resen. Silakan Pak Lilik, open mic-nya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya kan terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Saya kira kalau semua guru mungkin memahami nih Pak, dalam artian memahami tujuannya semuanya, untuk apalagi untuk guru PJOK. Hanya saja mungkin tingkat pemahamannya berbeda-beda Pak. Acuannya karena itu merupakan suatu tujuan, kita memberikannya terutama untuk PJOK itu kan sudah pasti meningkatkan kebugaran anak, untuk menjaga, untuk melepaskan saraf-saraf atau mengendorkan saraf-saraf. Otomatis kita ada batasannya Pak. Dalam arti tujuan itu untuk diberikannya anak ada acuannya dengan tujuan satu, karena kita guru olahraga memberikannya mesti ada batasannya agar anak tidak sampai melebihi batas, contohnya tidak sampai cedera, kan seperti itu Pak. Kemudian anak menjadikan segar, cuma karena di pelajaran PJOK di SMK itu terbatas 2 jam dan hanya seminggu sekali Pak. Jadi memberikannya ya terbatas begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri applause buat Pak Lilik. Terima kasih sudah memberikan tanggapan atas pertanyaan yang pertama. Jadi dari jawaban Pak Denny dan Pak Lilik, artinya pertanyaan ini dijawab dengan sudah memahami dan sudah menjadikannya sebagai acuan. Meskipun banyak sekali ada beberapa tantangan, diantaranya 1 minggu hanya 1 kali pertemuan dan durasinya hanya 3 jam pelajaran. Itu menjadi tantangan untuk menanamkan pemahaman dan kesadaran kepada peserta didik tentang kesehatan dan kebugaran jasmani. Baik, kita lanjut. Pertanyaan yang kedua, dalam konteks kurikulum merdeka, ini sudah mengerucut pada kurikulum merdeka. Tadi kan ada beberapa kurikulum yang pernah dijalankan di Indonesia. Di antaranya ada CPSA,
KPK, dan lain sebagainya. Dan sekarang dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Monggo silakan memberikan tanggapan atas pertanyaan ini. Boleh di kolom chat, boleh juga langsung raise hand. Monggo Ibu Bapak. Nah, tadi Pak Teguh Dino juga sudah menyebutkan tentang capaian pembelajaran, ada tujuan pembelajaran yang sering kita kenal istilah CPTP. Kemudian ada ATP, alur tujuan pembelajaran, ada MA, modul ajar, dan P5. Ini istilah-istilah yang muncul saat kurikulum merdeka. Nah, kaitannya dengan tujuan-tujuan pada kurikulum merdeka, apakah bisa dicapai? Monggo silakan untuk memberikan jawabannya. Pak Wijay menuliskan pada kolom chat, kurikulum merdeka memberikan ruang bagi siswa untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka. Dalam PJOK, siswa dapat memilih jenis olahraga atau aktivitas fisik yang mereka sukai, sehingga meningkatkan motivasi dan keterlibatan. Terima kasih Pak Wijay sudah memberikan tanggapan atau jawaban melalui kolom chat. Selanjutnya ada Pak Denny Muhsin. Dengan pendekatan ini, kurikulum merdeka memberikan ruang bagi siswa untuk mengembangkan potensi secara holistik, termasuk dalam bidang PJOK. Oke, terima kasih. Monggo, ada lagi yang ingin memberikan melalui fitur chat atau langsung raise hand? Tujuan ini bisa dicapai. Iya, bisa. Karena kurikulum merdeka memberikan ruang bagi siswa untuk memilih dan mengembangkan potensinya secara holistik. Karena kita tidak mungkin. Oke, Pak Lilik. Present. Silakan Pak Lilik. Ya, terima kasih untuk yang kedua kalinya. Dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Bisa. Ya. Hanya saja mungkin tidak maksimal karena keterbatasan waktu di sekolah. Kalau mungkin di SMK memang hanya 2 jam 1 minggu. Di SMA hanya 3 jam dalam 1 minggu. Nah, di sini kita kadang memberikan, karena kalau memang ingin maksimal ya di luar, mungkin bisa di klub, bisa di luar ketika di lingkungan sekitar ada, bisa untuk meningkatkan tujuan-tujuan ini secara maksimal. Jadi misalnya untuk kebugaran, untuk misalnya kayak teknik bisa lebih matang, itu memang perlu ada tambahan waktu, tidak hanya di sekolah saja. Terima kasih. Baik, luar biasa. Monggo Pak Wijay, present. Silakan on mic-nya. Ya, sangat setuju Mas. Jadi yang disampaikan Mas Lilik tadi bahwa dengan keterbatasan jam pelajaran yang ada, memang harusnya ditambah di kegiatan lain, misalkan di aktivitas lain ataupun di ekstra. Hanya permasalahannya ini kadang jadi kontra prestasi ya, karena harapannya kita meningkatkan kebugaran, tapi ternyata ini di SMA ya, level SMA, ini pulangnya udah jam 3:04 ataupun 3:30. Itu waktunya sudah capek. Nah ini kadang jadi kontra prestasinya di situ. Harapannya meningkatkan di luar jam itu, tapi ternyata jamnya sudah sore. Nah, gimana dia mau istirahat, gimana dia mau menambah tadi melalui klub-klub ataupun ekstra yang lainnya. Nah, itu kadang pemerintah kadang kontraproduktif ya. Satu sisi mengharapkan peningkatan, tapi ternyata dia sudah tidak memiliki waktu untuk meluangkan waktu. Itu aja Mas, terima kasih. Ya, terima kasih. Beri aplaus buat Pak Wijay, betul sekali. Saya sependapat dengan Pak Wijayanto. Ketika durasi anak di sekolah sampai full day, hampir full day, jam 3:30 baru pulang pukul 15.15. Terus untuk menggali potensi di bidang yang lainnya
kapan waktunya karena sudah tersita banyak kegiatan sekolah. Jadi kita sebagai guru PJOK tadi betul Pak Lilik juga menyampaikan bahwasanya di sekolah hanya beberapa jam saja, dan ketika untuk meningkatkan harusnya ditambah lagi jam pelajarannya, bisa melalui klub ataupun ekstrakurikuler. Kemudian di kontraproduktifnya Pak Wijay tadi menyebutkan pulang sore sudah lelah, terus kapan untuk mengikuti di klub ya, seperti itu. Mungkin di sela waktu, jeda waktu karena kita sudah 5 hari kerja, tapi untuk SMK monitor SMK 5 hari kerja atau 6? 5 Mas. Oh, 5 hari kerja. Oke. Untuk penentuan mungkin ini solusinya gini Mas. Mungkin solusinya ya. Ada kebijakan-kebijakan dari pihak sekolah-sekolah masing-masing ya. Misalkan apabila ada anak yang menekuni ataupun di luar itu menekuni cabang ataupun olahraga tertentu, dia mendapatkan dispensasi untuk pulang lebih awal. Ini kalau egonya kita sebagai guru olahraga ya, harapannya kalau memang dia itu ada potensi yang lain, beri kesempatan untuk misalkan pulang lebih awal, kan tidak mesti setiap hari ya, mungkin seminggu ataupun dia aktif di luar mungkin seminggu 2 kali ataupun 3 kali ya, diberi ruang untuk izin lah, dispensasi untuk mengembangkan kemampuan mereka di luar jam itu. Misalkan mungkin jam 2 ataupun jam 1 sudah izin, tapi ya jangan dimainkan oleh anak. Kadang itu kan alasan orang latihan jadi latihan. Nah, itu mungkin itu. Perlu pengawasan kita untuk peningkatan anak itu bisa berprestasi olahraga di lain waktunya itu. Oke. Thank you. Baik, terima kasih Pak Yudi yang sudah memberikan usulan solusi ketika anak mempunyai keinginan atau sudah ada klub di luar sekolah. Baik, terima kasih atas umpan balik ataupun jawaban dari pertanyaan di slide tersebut. Kita lanjutkan. Pada slide berikutnya, memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Dan untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkannya ke dalam CP atau capaian pembelajaran dan mempersilahkan guru atau satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke dalam PP atau tujuan pembelajarannya. Jadi di kurikulum Merdeka kita sudah sering sekali mendengar istilah CP, TP, ATP, MA, ada P5 seperti itu. Jadi pemerintah menurunkan CP atau menyusun capaian pembelajaran pada setiap mata pelajaran. Sedangkan pemerintah memberikan kebebasan, kemerdekaan kepada guru atau satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi dalam bentuk PP. Inilah program pemerintah terkait dengan kurikulum Merdeka. Letak merdekanya seperti apa? Ternyata pemerintah memberikan kemerdekaan kepada guru untuk menyusun tujuan pembelajaran berdasarkan capaian pembelajaran yang sudah disediakan atau disusun oleh pemerintah. Begitu Ibu Bapak. Kita lanjutkan. Nah, bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar pada tujuan pembelajaran? Karena seringkali ternyata pengajaran langsung fokus pada materi atau apa yang harus dilakukan murid. Nah, untuk memastikan pengajaran itu menyasar pada tujuan pembelajaran, kita dapat melakukan beberapa langkah sederhana. Yang pertama, tadi CP diturunkan menjadi TP. Tujuan. Mulailah dengan menetapkan tujuan pembelajaran yang spesifik dan terukur dalam setiap sesinya. Kemudian tujuan itu kita masukkan ke dalam rencana pembelajaran atau MA. Kalau istilah dulu adalah rencana pelaksanaan pembelajaran, RPP. Tapi di kurikulum Merdeka muncul istilah baru penggantian dari RPP, yaitu modul ajar.
membuat modul ajar yang mencakup kegiatan dengan metode yang mendukung pencapaian tujuan. Contohnya, ketika tujuan pembelajarannya di sekolah itu adalah lingkungan fisiknya di pantai, maka tidak menutup kemungkinan guru di sekolah tersebut akhirnya membuat tujuan pembelajaran anak bisa melakukan atau bertanding secara fair play voli pantai seperti itu. Itu untuk tujuan pembelajarannya. Jadi di pelaku tingkat bawah atau yang langsung bersentuhan dengan peserta didik itu diberikan kemerdekaan dalam menyusun tujuan pembelajaran. Nah, Ibu Bapak, proses backward design dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap di bawah ini. Di backward design itu nantinya yang akan kita gunakan saat membuat modul ajar. Yang pertama adalah mengidentifikasi capaian pembelajaran. Yang kedua, menentukan metode penilaiannya. Dan yang ketiga, merancang pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Nah, sedangkan pada identifikasi capaian pembelajaran itu melibatkan penentuan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan apa yang harus dikuasai oleh murid di akhir suatu fase. Kalau SD, fase A, B, dan C. Seperti itu. Untuk SMP, D, C juga A, fase A itu kelas 1 dan 2, fase B, kelas 3 dan kelas 4, dan seterusnya. Itu untuk identifikasi capaian pembelajaran. Sedangkan menentukan metode penilaian adalah langkah selanjutnya. Itu menentukan cara atau teknik pengumpulan bukti yang menunjukkan apakah murid telah mencapai tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran tersebut. Metode penilaian ada beberapa cara, baik itu yang dilakukan di awal, di tengah-tengah pembelajaran, ataupun di akhir pembelajaran. Sedangkan tahap yang ketiga, merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Pada tahap ini, kita itu merencanakan metode mengajar yang paling sesuai, konten apa yang menjadi minat murid, dan berbagai aktivitas ditentukan untuk memfasilitasi keterlibatan dan pembelajaran mereka. Tadi pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik. Tentunya semua anak pasti menginginkan pembelajaran yang menyenangkan. Ada yang pengen bermain kasti, ada yang ingin bermain sepak bola. Nah, terus kita sebagai guru BCOK, tentunya kan setiap pertemuan sudah ada tujuan pembelajarannya. Pak, aku ingin basket. Nah, di situ anak memiliki keinginan. Terus kita sebagai guru tentunya perlu mengakomodir suara-suara dari anak. Banyak sekali suara yang berbeda. Nah, itu bukan lantas menjadi hambatan bagi kita sebagai guru. Tapi kita harus mendengar suara anak, pilihan anak, kemudian agar anak tersebut memiliki, oh ternyata suara saya didengar. Meskipun hari ini tujuan pembelajarannya adalah permainan bola besar, tapi ternyata pembelajarannya tidak didengar oleh guru. Nah, nanti di pembelajaran selanjutnya suara-suara dari anak perlu kita akomodir. Itu Ibu Bapak, backward design ada 3 tahap yang perlu dilakukan. Di antaranya tadi sudah saya paparkan, mengidentifikasi capaian pembelajaran, menentukan metode penilaian, dan yang ketiga adalah merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajarannya. Sedangkan untuk pesan kuncinya adalah backward design merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaiannya.
Itu Ibu Bapak. Kita sampai di aktivitas 2. Penyusunan program PJOK. Sebagaimana sudah kita bahas sebelumnya, Ibu Bapak tidak lagi dipaksa mengenai konten apa yang harus diajarkan kepada peserta didik dalam konteks kurikulum kekinian yang berbasis standar. Nah, di sini pemerintah pusat hanya menyediakan serangkaian standar sesuai dengan Permendikbudristek nomor 7 tahun 2022 tentang standar isi melalui penetapan capaian pembelajaran atau yang disingkat dengan istilah CP yang harus dikuasai oleh setiap peserta didik untuk tiap fasenya. Dengan standar tidak memberikan resep yang berisi konten apa saja yang harus diajarkan dan bagaimana konten disampaikan. Nah, barangkali ini menggembirakan karena Ibu Bapak dapat menyusun program yang relevan, yang sesuai dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Di sisi lain, kebiasaan kita selama ini yang dimanja dengan ketersediaan konten pembelajaran akan menjadi tantangan yang tidak mudah dalam mengembangkan kurikulum. Dengan mengacu standar, Ibu Bapak dituntut untuk mengidentifikasi apa yang bernilai untuk diketahui dan dilakukan peserta didik kita yang pada akhirnya menjadikan peserta didik kompeten dalam gerak untuk bekal aktif bergerak secara jasmaniah sepanjang hayat. Tadi disebutkan ketika pembelajaran sekolah tersebut di pinggir pantai, maka boleh saja yang relevan sesuai dengan kultur. Maka volinya adalah voli pantai, dimodifikasi. Kalau voli biasa kan perlu di lapangan, tapi karena keterbatasan sarana dan prasarana, ingin mengajarkan voli seperti di GOR seperti itu, tidak perlu dipaksakan lagi seperti itu. Jadi memerdekakan guru, merdeka mengajar dan merdeka belajar. Menyiapkan peserta didik untuk gerak secara aktif jasmaniah sepanjang hayat. Ini Ibu Bapak, luar biasa. Saya membersamai Ibu Bapak yang luar biasa, pengalaman belajar di bangku kuliah, ada yang sudah magister, kemudian sudah pengalaman mengajar. Kita berbagi di sini pengalaman yang baik agar nantinya bisa menjadikan tuntunan bagi saya dalam mengembangkan diri sebagai guru PJOK. Kita lanjut Ibu Bapak. Kurikulum berbasis standar. Pada sesi kali ini, manakah yang benar definisi di bawah ini? Definisi yang pertama, kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Menurut Ibu Bapak, ini pernyataan sudah benar atau salah? Monggo, boleh tulis di kolom chat atau boleh langsung menyuarakan secara lisan. Monggo. Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Ini sudah ada salah satu, Pak Yudi sudah memberikan jawaban melalui kolom chat. Betul atau setuju? Monggo yang lain. Pak Teguh Dino, benar. Monggo, ada yang ingin menyampaikan? Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai
keterampilan. Benar atau salah? Kita lanjut ya. Ya, pada slide ini ternyata ada tanda silang pada pernyataan yang pertama. Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Ternyata pernyataan ini dinyatakan Salah. Karena bukan hanya menguasai keterampilan saja nggih, Ibu Bapak. Tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Lilik, kalau tidak salah nggih Pak Lilik. Ada keterampilan, ada pengetahuan, ya, afektif, sikap, dan afektif atau sikap. Baik. Lanjut pernyataan yang kedua. Buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Monggo. Apakah buku teks peserta didik dapat dikatakan sebagai suatu kurikulum? Jawabannya tidak. Karena buku teks saja masa suatu kurikulum, hanya bagian dari kurikulum. Sedangkan Pak Teguh Dino salah. Selanjutnya ini yang terakhir. Kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Jawabannya betul. Baik, terima kasih Ibu Bapak, kita semuanya sudah memahami tentang kurikulum. Jadi kita mengajar sebagai guru PJOK yang tadinya fokusnya pada keterampilan, tapi akhir-akhir ini semakin ke sini kita diberikan tambahan bahwasanya sebagai guru PJOK bukan hanya keterampilan saja, tapi perlu menanamkan pengetahuan tentang hidup sehat. Kemudian kita perlu menanamkan sikap melalui permainan, disiplin, fair play. Itu Ibu Bapak. Terima kasih. Kita lanjutkan. Untuk komponen kurikulum pada satuan pendidikan, pelaksana kurikulum merdeka, diantaranya 1 adalah struktur kurikulum, 2 capaian pembelajaran, 3 pembelajaran dan asesmen, yang keempat penggunaan perangkat ajar, dan yang kelima adalah kurikulum satuan pendidikan. Ini menurut Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Komponen kurikulum satuan pendidikan dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan. Terdiri dari karakteristik satuan pendidikan, visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran, dan perencanaan pembelajaran. Nah, mengapa kurikulum operasional berbeda antar satuan pendidikan? Jadi, kurikulum operasional antara SMA 1 dengan SMA 2, SMP 1 dengan SMP 3, SD 1 dengan SD 4 itu berbeda antar sekolah, antar satuan pendidikan. Tujuannya adalah agar bermakna. Kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Ini bisa menjadi kabar gembira, Ibu Bapak dapat menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Contoh yang dekat dengan gunung otomatis disesuaikan dengan tempat tinggalnya. Bisa juga dengan waktu itu fasilitator saya menceritakan bahwasanya ujiannya adalah mendaki gunung seperti itu, karena dekat dengan daerah pegunungan atau dekat gunung. Kemudian kalau yang pantai bisa saja dengan
memberikan ujian poli pantai. Jadi disesuaikan dengan tempat tinggal peserta didik. Baik Ibu Bapak, kita akan berbagi cerita pada saat Ibu Bapak menyusun kurikulum PJOK. Nanti akan saya buatkan bor breakout room. Silakan Ibu Bapak berdiskusi dan menuliskan jawaban diskusi pada link Google Doc yang akan saya kirimkan. Mohon izin saya membuat breakout room dulu. Nanti terdiri dari 3 kelompok. Nanti linknya saya bagikan di breakout room-nya. Durasinya nanti 15 menit untuk membaca soal dan memberikan jawabannya. Silakan diskusi di ruang room meeting for selesai. Silakan ketika ada notifikasi di perangkat Ibu Bapak, klik saja join Ibu Bapak. Monggo untuk di main room di ruangan ini, linknya sudah saya kirim di ruang chat nih. Silakan diakses linknya Ibu Bapak. Baik, sudah ada yang mengakses link pertama. Saya akan berpindah ke room yang kedua.
Untuk kelompok 1 mohon izin mengingatkan durasinya kurang 3 menit lagi nggih. Selanjutkan kelompok Pancasila, tinggal menjawab soal nomor 3, monggo. Untuk kelompok 1 jawaban nomor 3 masih kosong nggih. Bu Dinar, Bu Putri, monitor. Oke, waktu sudah habis. Sambil menunggu yang lainnya. Baru 9 peserta. Untuk presentasi, monggo siapa yang akan menjadi sukarelawan yang pertama? Raise hand sebelum saya memutar kelompok. Oke, Pak Wijay. Raise hand, monggo Pak Wijay, apa yang ingin disampaikan? Monggo open mic-nya. Ya, jadi mengenai diskusi bagaimana Bapak dan Ibu selama merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum, itu ada beberapa tahapan ya. Salah satunya adalah menganalisis kebutuhan. Karena penting sekali untuk melakukan analisis kebutuhan siswa dan konteks ini memahami tentang minat, bakat, dan kemampuan fisik serta kondisi fasilitas dan sumber daya yang tersedia. Kemudian yang kedua mengenai penentuan tujuan. Setelah menganalisis kebutuhan, langkah berikutnya adalah merumuskan tujuan pembelajaran yang jelas dan terukur. Berikutnya lagi adalah menyusun rencana pembelajaran.
Yang jelas di sini perencanaan harus pembelajaran harus mencakup berbagai aspek materi pembelajaran, metode pembelajaran, dan penjadwalan. Kemudian berikutnya lagi adalah integrasi nilai-nilai kesehatan dan karakter. Memasukkan pendidikan tentang kesehatan dan nilai-nilai karakter dalam setiap aktivitas PJOK. Kemudian berikutnya lagi fleksibilitas dan dalam pembelajaran maksudnya adalah menyusun program yang fleksibel, kemungkinan penyusunan berdasarkan kebutuhan siswa dan kondisi lingkungan. Seperti tadi yang disampaikan Mas Fasil bahwa disesuaikan dengan lingkungannya misalkan laut, pantai, volinya tentunya juga diarahkan ke voli pantai ataupun misalkan di gunung-gunung mungkin rock climbing ataupun mendaki ataupun yang lainnya yang ke arah kondisi lingkungan. Kemudian evaluasi dan penilaian, menentukan metode penilaian yang tepat untuk bisa mengevaluasi pencapaian siswa. Kemudian berikutnya adalah pelatihan dan pengembangan guru, mengadakan pelatihan bagi guru PJOK agar mereka memahami dan menerapkan kurikulum sebagai kegiatan yang efektif. Salah satunya adalah salah satu contohnya adalah kegiatan PKB ini. Ini kan salah satu untuk pengembangan guru. Kemudian ada umpan balik dan refleksi, mengumpulkan umpan balik baik dari siswa dan guru tentang program yang telah dilaksanakan. Kemudian yang berikutnya adalah keterlibatan orang tua dan masyarakat. Untuk mengajak orang tua ataupun masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan PJOK. Seperti lomba olahraga ataupun seminar kesehatan agar suasana tercipta lingkungan yang mendukung untuk pengembangan fisik. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih Mas Aji. Baik Pak. Untuk jawaban dari soal nomor 1. Monggo dilanjutkan jawaban nomor 2. Siapakah dari kelompok Pak Wijay yang akan membacakan hasil diskusinya? Di kelompok 2 ada Pak Wijay, ada Pak Yudi, ada Pak Teguh, dan juga ada Pak Inkaf. Monggo diberikan kesempatan kepada yang lainnya. Monitor Pak Inkaf, Pak Teguh, Pak Yudi. Monggo. Atau sekalian Pak Wijay. Monggo Pak Wijay. Ya Mas, berikutnya adalah yang selama ini yang saya anggap menjadi menjadi sesuatu yang bernilai untuk mempelajari peserta didik di kelas PJOK adalah keterampilan fisik. Di sini keterampilan fisik pasti akan berbeda ya, antara person-personnya berbeda. Ini perlu untuk kita benar-benar paham untuk karakter dari masing-masing siswa. Kemudian kesehatan dan kebugaran, tentunya juga ini perlu diperhatikan lagi karena kebiasaan hidup ataupun dalam kebiasaan habit-habit anak-anak itu berbeda. Tentunya kesehatan dan kebugarannya berbeda. Kemudian nilai karakter juga sama seperti tadi di atas. Kemudian keterampilan sosialnya juga bahwa tidak semua memiliki kemampuan bersosialisasi, sehingga ini dengan adanya PJOK tentunya harapannya anak-anak itu bisa memiliki keterampilan sosial. Kemudian pengembangan mental dan emosional tentu bahwa dengan mengikuti ataupun pelajaran PJOK, perkembangan mental dan emosionalnya akan terbangun karena ada motivasi ataupun ada persaingan-persaingan sehingga mereka terbangun mental dan kemampuan-kemampuan emosional. Kemudian pengetahuan tentang olahraga, tentu bahwa olahraga memiliki maksud-maksud tertentu sehingga diharapkan pengetahuan tentang olahraga itu tidak picik hanya untuk kesehatan saja, tapi juga untuk meningkatkan prestasi melalui olahraga, tentunya akan prestasi yang lebih baik. Kemudian pendidikan etika dan moral tentu karena etika melalui pelajaran PJOK, etika dan moralnya bisa terbangun. Kemudian kesadaran lingkungan. Harapannya juga sadar akan
kebersihan lingkungan, akan situasi lingkungan yang ada di sekitar kita itu ada kepekaan. Terima kasih Mas Haji, monggo yang lainnya untuk bisa. Monggo, baik, terima kasih, luar biasa. Aplaus buat Pak Wijay dalam penyampaian hasil diskusi. Selanjutnya Pak Inkaf, monggo, sudah memberikan aplaus, dibantu untuk menyampaikan hasil diskusi jawaban nomor 3. Oke, hasil diskusi kelompok 2 nomor 3 dalam PJOK kami menggunakan pendekatan keterampilan skill based approach. Cara kami mengimplementasikan yaitu dengan berfokus pada pengembangan keterampilan fisik peserta didik baik dalam olahraga individu maupun olahraga kelompok. Dalam pendekatan ini, siswa diajarkan teknik-teknik dasar yang diperlukan dengan berbagai jenis olahraga atau aktivitas fisik. Contoh belajar teknik berenang. Dan kemudian jawaban atau metode pembelajaran yang lain yaitu dalam kegiatan pembelajaran terkadang saya menggunakan pendekatan minat dan bakat peserta didik. Jadi kami mempersilahkan peserta didik untuk mengambil peralatan olahraga yang mereka minati atau yang mereka ingin dalami dalam salah satu cabang olahraga. Jadi bebas mau yang berminat di sepak bola silakan ambil bola sepak, yang berminat di bola voli silakan ambil bola voli, yang berminat di badminton silakan ambil raket dan lain sebagainya seperti itu. Dengan menggunakan pendekatan atau metode tersebut, yang kami rasakan manfaatnya adalah peserta didik jauh lebih aktif dan serius dalam proses pembelajaran PJOK. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Untuk kelompok 3, aplaus karena sudah menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Monggo selanjutnya setelah kelompok 2 ya, maaf ya. Tadi untuk kelompok 2 ada Pak Wijay, kemudian ada Pak Inkaf, ada Pak Teguh, dan ada juga Pak Edi. Luar biasa, ini kelompok paling gercep gaspol, sudah selesai semuanya. Monggo tinggal kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 3, maaf. Ada Pak Deni Musin di kelompok 1, Bu Dinar, Pak Edi, Pak Hanin, dan Bu Putri. Monggo kelompok 1 dipersilakan dulu. Siapa yang akan memaparkan atau membacakan hasil diskusi kelompoknya untuk kelompok 1? Silakan resain Pak Deni Musin, Bu Dinar, Pak Edi, Pak Hanin, Bu Putri, monggo. Monitor, Bu Putri. Halo, apakah mendengar suara saya? Bu Putri. Oke, silakan Bu Putri. Mohon kesediaannya untuk membacakan hasil diskusi kelompok 1. Monggo Bu Putri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 1. Lanjut, Bu. Bagaimana Bapak Ibu selama ini melakukan program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK. Dari kelompok 1 yaitu melibatkan beberapa langkah, yaitu yang pertama analisis kebutuhan, kedua tujuan pembelajaran, ketiga pengembangan konten, 4 metode pembelajaran, yang kelima evaluasi penilaian. Kemudian dari yang ke nomor 2, apa saja yang selama ini Bapak dan Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas 3. Dari kelompok 1 menjawab kesehatan siswa, kemudian keterampilan olahraga siswa, dan kesadaran sosial.
Dan yang ketiga, mengintegrasikan itu semua dalam proses pengembangan mata pelajaran PJK yang sekarang berlaku dengan nilai-nilai kemanusiaan dan empati ke dalam kurikulum mata pelajaran PJK. Itu saya sudah menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 1. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Applause buat Bu Putri yang sudah menyampaikan atau memaparkan hasil diskusi dari kelompok 1. Dan yang terakhir adalah kelompok 3. Monggo untuk kelompok 3 membacakan hasil diskusinya. Di antaranya ada Pak Farih, Pak Lilik, Bu Retno, dan Bu Yunike. Disilahkan salah satu dari anggota kelompok untuk membacakan hasil diskusinya. Monggo. Bu Yunike sudah siap sekali itu, Pak. Oke, siap. Bu Yunike, monitor open mic-nya. Monggo, Bu Yunike. Halo. Jangan saya pakai yang lain, saya sudah nulis. Ayo, monggo kesadarannya. Bu Yunike, Pak Inkaf, Pak Lilik, Bu Retno. Eksekusi Bu Yunike membaca saja agar kegiatan ini bisa berlanjut ke slide berikutnya. Monggo, kelompok 3. Oke, Pak. Untuk jawabannya, yang pertama dalam merancang program PJOK menggunakan pendekatan holistik dengan mempertimbangkan beberapa aspek seperti aspek fisik, emosional, dan sosial para siswa. Untuk yang kedua, aktivitas fisik dalam pembelajaran PJOK, siswa dapat belajar meningkatkan daya tahan tubuh mereka dan kebugaran fisik mereka melalui olahraga, kemudian meningkatkan kualitas hidup sehat, yaitu dalam PJOK, siswa diajari mengenai pola makan hidup sehat, menjaga kebersihan diri sendiri, dan menjaga kesehatan mental mereka, serta meningkatkan kesadaran siswa mengenai betapa pentingnya menjaga pola makan hidup sehat. Kemudian keterampilan motorik, di sini siswa diharapkan bisa meningkatkan keterampilan motorik dalam diri mereka, baik keterampilan motorik halus maupun kasar. Yang ketiga, dalam PJOK menggunakan pendekatan holistik dengan melihat semua aspek perkembangan siswa, baik perkembangan fisik, emosional, sosial, maupun mental siswa. Hal ini mendorong siswa tidak hanya berkembang dalam hal fisik, tetapi dalam kebugaran mental. Oke, baik. Terima kasih Bu Yunike. Luar biasa. Applause buat kelompok 3 yang sudah berdiskusi dan menyampaikan hasilnya. Baik Ibu Bapak, kita lanjut pada slide PPT. Ini kegiatan berdiskusi tadi kita sudah lakukan. Kemudian ada 3 pertanyaan. Ini adalah pertanyaan yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Kita sudah melakukannya kurang lebih tadi durasi diskusinya 15 menit. Kemudian untuk penyampaian hasil diskusi kurang lebih 10 menit. Baik Ibu Bapak, kita lanjutkan. Ada 6 faktor yang mempengaruhi mempengaruhi pengembangan program PJOK. Yang pertama adalah kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Yang kedua, konteks masyarakat. Yang ketiga, waktu. Dan yang keempat adalah alokasi jam pelajaran. Yang kelima, cakupan dan tahapan. Dan yang keenam adalah teknologi. Ibu Bapak bisa menggunakan teknologi dalam membuat pengembangan program PJOK. Nanti kita akan pelajari ketika tatap muka. Tadi sudah ada informasi sedikit terkait pembukaan
rekening BNI yang nantinya akan digunakan sebagai media untuk transfer ganti transportasi ketika tatap muka. Baik, kita lanjutkan pada aktivitas ketiga, karakteristik utama kurikulum merdeka dan artikulasi Ki Hajar Dewantoro dalam pendidikan nasional. Jadi pada kurikulum merdeka ini pembelajarannya intrakurikuler yang menyampaikan materi esensial agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Dengan guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar, sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Kurikulum Merdeka memberikan keleluasaan kepada peserta didik untuk menciptakan pembelajaran berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar peserta didik. Tadi sudah disampaikan juga di kelompok 2 oleh Pak Wijay tentang kebutuhan lingkungan belajar peserta didik, baik di pantai, di gunung maupun di perkotaan. Baik, selanjutnya, menurut Bapak Ibu, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK? Monggo, silahkan salah satu saja volunteer untuk menjawab pertanyaan ini. Menurut Ibu Bapak, yang sering didengar, kata kunci apa yang sering kita bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK? Monggo. Adakah yang ingin memberikan respon terhadap pertanyaan ini? Oke, Pak Wijay, silakan Pak Wijay, open mic-nya. Ya, kata kuncinya adalah keterlibatan siswa. Ini dari kurikulum PJOK adalah siswa terlibat. Sering-sering dengarnya keterlibatan siswa sebagai ikut bisa berpartisipasi dalam kegiatan ataupun dalam aktivitas olahraga. Itu Mas. Baik, terima kasih. Pak Wijay sudah menyampaikan sudut pandang Pak Wijay. Menurut pengamatan Pak Wijay dari tadi, selama dari awal, monggo Pak Wijay, resen lagi. Kebencian Mas, sorry. Siap. Menurut Pak Wijay tadi simpulannya adalah keterlibatan siswa. Jadi filosofis pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi kita mempersiapkan murid kita sebagai manusia secara individu maupun mempersiapkan murid kita sebagai manusia yang nantinya akan bermasyarakat. Kita lanjutkan Ibu Bapak, apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum merdeka, yakni pertama, fokus pada materi esensial, muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik. Sedangkan yang kedua, pengembangan kompetensi dan karakter. Pengembangan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik. Dan yang ketiga adalah fleksibilitas pembelajaran. Jadi kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidik, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Nah, mari kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantoro secara lebih jauh dan mengaitkannya dengan kurikulum merdeka. Jadi kurikulum merdeka dengan Ki Hajar Dewantoro itu maksud dari pendidikan adalah menuntun. Jadi kita tidak bisa memaksakan seorang anak harus bisa berenang, harus bisa panjat tebing,
menuntun segala kodratnya. Tentunya perumpamaan. Kita tidak bisa memaksa ikan untuk memanjat pohon. Nah, ibaratnya seperti itu. Kita harus menuntun segala kodrat anak. Jadi kodrat alam dan kodrat zaman. Alamnya sekarang seperti apa, zamannya sekarang seperti apa. Kita tinggal menuntun. Kita tidak bisa melepaskan, memaksa anak untuk jauh dari HP, gadget, dan sebagainya. Tinggal pemanfaatannya seperti apa, dituntun seperti itu. Ki Hajar Dewantoro menggarisbawahi maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan. Nih, keselamatan. Tadi kita bermain HP, media sosial, ketemu dengan orang lain jauh, diajak bertemu, ini akan menjadi ancaman keselamatan anak. Meskipun mereka bahagia, tapi hanya di awal saja. Maka kita perlu menuntun kodrat anak-anak agar mendapat keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat, memperbaiki tingkah lakunya. Ini menurut sumbernya adalah pada halaman 10 pada tahun 2022 dari Dewantoro tahun 1936. Baik Ibu Bapak, pada akhir sesi kita hari ini kita semuanya telah memahami 3 karakteristik utama kurikulum merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Kemudian yang kedua, kita mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK, dan yang terakhir kita semuanya mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Terima kasih Ibu Bapak sudah bersama belajar, bertukar pengalaman, berbagi praktik baik. Selama 2 jam pelajaran, kurang lebih 90 menit. Sebelum diakhiri kegiatan ini, mari kita melakukan foto bersama. Silakan open kameranya, Ibu Bapak semuanya. Dengan gaya seperti apa Pak Denny? Ada usulan atau Pak Wijay? Ya, 1. Oke, bebas merdeka saja. Monggo Pak Yudi, monitor, Bu Dinar, Pak Fari, Bu Putri, open kameranya. Kita akan melakukan sesi foto bersama. Monitor Pak Yudi, Bu Dinar, Pak Fari, Bu Putri, open kameranya. Bu Retno sedang memegang gelas. Mboten apa Bu, merdeka saja, bebas. Ya, Pak Fari, terima kasih. Bu Dinar, Pak Yudi, Bu Putri, monitor, open kameranya. Oke, sepertinya belum bisa merespon. Monggo kita bergaya sesuai dengan keinginan Ibu Bapak semuanya. Saya pusing. 1, 2, 3. Cekrek. Oke. Terima kasih Ibu Bapak, mohon maaf dalam kegiatan hari ini ada kata-kata kelakuan saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Tetap semangat, sampai bertemu di tatap maya berikutnya, dan yang ditunggu-tunggu adalah kegiatan tatap muka di Purwokerto. Jadi tunggu transferannya Mas. Oke, siap. Mohon izin untuk mematikan dulu rekamannya. Nanti boleh dilanjut, monggo untuk kegiatan obrolannya.